Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Pak Ferry. Hari ini kita akan belajar materi satuan waktu. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang mengenai jam, menit, dan detik seperti itu. Ya, seperti apa materinya? Simak video ini sampai habis. Yang pertama mengenal satuan waktu. Ya, jadi adapun satuan waktu yang akan dibahas kali ini yaitu jam, menit, dan detik. Ya. Jadi adapun hubungan antar satuan waktu yang pertama itu 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. Ya. 1 menit sama dengan 60 detik. Ya. 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 menit sama dengan 1/60 jam. Dan yang terakhir 1 detik sama dengan 1000/3600 jam. Ya, jadi ini adalah hubungan antar satuan waktunya ya. Sekarang kita akan belajar mengkonversikan satuan waktu. Ya, ini bagian yang pertama. Contoh nomor 1, 6 jam sama dengan titik-titik menit. Oke, 6 jam berapa menit? Seperti itu ya. Jadi di sini bisa kita buat 6 jam sama dengan 6 dikali 60 menit. Kenapa dikali 60 menit di sini? Karena jam ke menit. Jam ke menit itu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 6 jam di sini 6 dikali 60 menit. Seperti itu ya. Maka di sini dia akan menjadi 360 menit. Ya, jadi 6 jam itu setara dengan 360 menit. Seperti itu ya. Baik, ini contoh yang kedua. 2 jam sama dengan berapa detik? Seperti itu ya. Sekarang kita cek di sini. Jam ke detik berapa di sini? Jam ke detik ini 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka di sini berarti dia dikalikan 3600. Ya, 2 jam sama dengan 2. 2-nya ditulis dikali 3600. Seperti itu ya. Sama dengan 7200 detik. Ya. Oke. Yang ketiga. 4 menit sama dengan berapa detik? Seperti itu ya. Dicek dulu menit ke detik di sini. Menit ke detik, saya 1 menit ke detik berarti dikali 60 ya. Maka di sini sama dengan 4 ya, karena 4 menit tulis 4 dikali 60 detik. Kenapa kali 60? Karena menit ke detik 60 seperti itu. Ya. Maka 4 kali 60 sama dengan 240 detik ya. Kurang lebih seperti ini caranya mengerjakan mengkonversikan satuan waktu ya. Apabila kamu belum paham mengenai materi perkalian ya, nanti Pak Guru akan tempelkan link caranya melakukan perkalian susun ya. Jadi di channel ini sudah ada bagaimana caranya melakukan perkalian bersusun ya. Nanti bisa dilihat di sana. Oke. Baik, ini ada soal paket A. Ya, bisa kamu coba kerjakan ya. Ini konversikan satuan waktu berikut. Ya. 8 jam sama dengan berapa menit? 3 jam sama dengan berapa detik? 12 menit sama dengan berapa detik? Ya, ini soalnya. Silakan jawabannya tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa, Pak Guru tunggu ya. Konversikan satuan waktu bagian kedua ya. Contoh nomor 1. 120 menit sama dengan titik-titik jam. Jadi 120 menit itu berapa jam? Seperti itu ya. Maka kita cek di sini menit ke jam, yang mana dia? Ini menit ke jam ya. Menit ke jam sama dengan dikali 1/60 atau di sini 1/60 jam ya. Maka di sini bisa kita buat ya 120 menit sama dengan 120 dikali 1/60 jam. Ini artinya 120 dibagi 60 ya. Seperti itu artinya ini. 120 dikali 1/60 itu artinya sama dengan 120 dibagi 60. Maka ini 120 dibagi 60 berapa? Ya, 2 jam ya. Jadi 120 menit di sini sama dengan 2 jam ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk yang di sini kamu harus bisa pembagian ya. Oke, kita lanjut yang soal nomor 2. 18.000 detik sama dengan berapa jam? Oke, detik ke jam kita lihat di sini. Detik ke jam, ini 1 detik ke jam ya, sama dengan 1/3600 ya. Maka di sini dia akan menjadi 18.000 detik sama dengan 18.000 dikali ya 1/3600
jam ya. Maka ini 18.000 dibagi 3.600 berapa? Ya, hasilnya adalah 5 jam. Ya, kurang lebih seperti itu cara yang mengerjakan soal nomor 2. Oke, untuk soal yang nomor 3, 600 detik sama dengan berapa menit? Ya, sekarang detik ke menit, mana detik ke menit? Ini dia. Detik ke menit. Ya, berarti dikali 1/60. Maka di sini dia akan menjadi 600 dikali 1/60 menit. Maka 600 dibagi 60 berapa? Ya, dia adalah 10 menit. Ya, kurang lebih seperti ini caranya mengerjakan. Ya, mengkonversikan satuan waktu ya. Apabila kamu belum paham, boleh bertanya di kolom komentar ya. Apabila kamu belum bisa pembagian, nanti Pak Guru akan tempelkan link ya, link untuk mengerjakan pembagian di kolom deskripsi ya, karena ya materinya sudah ada di channel ini ya. Baik, ini ada soal paket B. Soal paket B ya. Boleh coba kamu kerjakan. Konversikan satuan waktu berikut. 480 detik berapa menit? Soal yang kedua, 14.400 detik sama dengan berapa jam? Soal yang ketiga, 540 menit sama dengan berapa jam? Ya, ini dia ada 3 soal. Silahkan coba dikerjakan. Jangan lupa jawabannya kamu tulis di kolom komentar ya. Operasi penjumlahan satuan waktu. Ya, ini yang bagian pertama ya. Contoh. Hasil dari 4 jam ditambah 50 menit sama dengan titik-titik menit. Oke, dalam operasi penjumlahan satuan waktu maka satuannya harus kamu samakan ya. Di sini karena diminta menit maka semuanya kita rubah menjadi menit seperti itu ya. Maka kita akan jawab 4 jam ditambah 50 menit maka kita akan rubah jam ini menjadi menit. Ya, tadi jam ke menit itu adalah dikali 60. Maka di sini 4 dikali 60 menit ditambah 50 menitnya nggak usah dirubah. Kenapa nggak usah dirubah? Karena dia sudah dalam bentuk menit seperti itu ya. Tinggal kita rubah 4 kali 60 ini berapa di sini? Ya adalah 240 menit ditambah 50 menit. Jadi 240 ditambah 50 sama dengan 290 menit ya. Kurang lebih seperti ini caranya mengerjakan operasi penjumlahan satuan waktu. Ingat ya, poinnya adalah di menyamakan satuan seperti itu ya. Apabila kamu belum paham, boleh bertanya di kolom komentar ya. Baik, ini ada soal paket C. Boleh coba kamu kerjakan. Hasil dari 11 menit ditambah 45 detik sama dengan detik. Ini pilihan jawabannya. Silakan jawabannya kamu tulis di kolom komentar ya. Operasi penjumlahan satuan waktu bagian kedua. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh nomor 2 ini. Hasil dari 5 jam ditambah 180 detik ditambah 25 menit sama dengan titik menit. Oke, kita akan jawab ya. 5 jam tambah 180 detik ditambah 25 menit sama dengan berapa menit? Oke, di sini berarti kita diminta merubah semuanya menjadi dalam bentuk menit ya. Jadi semuanya dirubah menjadi menit ya. 5 jam ke menit maka kita rubah jam ke menit itu ingat dikali 60 maka dia akan menjadi 5 dikali 60 menit ya. Sedangkan di sini detik ke menit itu dikali 1/60 maka di sini 180 dikali 1/60 menit. Sedangkan di sini 25 menitnya nggak berubah tetap ya menjadi 25 menit ya. Maka sekarang kita kalikan dulu di sini ya. 5 kali 60 menit di sini sama dengan 300 menit. Sedangkan di sini 180 dibagi 60 atau dikali 1/60 dia akan menjadi 3 menit. Dan di sini 25 menitnya tetap. Karena semua sudah sama satuannya menit, menit, dan menit, tinggal kita jumlahkan 300 tambah 3 tambah 25 maka dia akan menjadi di sini adalah 328 menit ya. Kurang lebih seperti ini caranya mengerjakan operasi penjumlahan satuan waktu ya, yang bagian kedua. Apabila kamu belum paham, tidak bisa mengalihkan atau tidak bisa membagi, tidak bisa menjumlahkan, nanti Pak Guru akan tempelkan ya link operasi hitungnya di kolom deskripsi ya.
Baik, ini ada soal paket D. Boleh coba kamu kerjakan. Ya, hasil dari 9 jam ditambah 7.200 detik ditambah 780 menit sama dengan titik-titik jam. Ini pilihan jawabannya. Silahkan jawabannya kamu tulis di kolom komentar. Operasi pengurangan satuan waktu. Bagian pertama. Kita akan masuk ke contoh soal. Contoh. Nomor 1. Hasil dari 3 menit dikurangi 45 detik sama dengan detik. Oke, kita akan jawab. 3 menit dikurangi 45 detik sama dengan detik. Dalam pengurangan satuan waktu, konsepnya sama seperti penjumlahan tadi ya. Jadi, pada dasarnya dia harus dibuat satuannya sama. Karena di sini diminta dalam bentuk detik, maka kalian harus rubah semuanya menjadi dalam bentuk detik. Seperti itu ya. Maka di sini kita akan rubah 3 menit itu sama dengan 3 dikali 60 detik. Ya, karena kita akan rubah menjadi detik. Dikurangi 45 detik. Ini nggak usah dirubah. Karena satuannya udah detik. Seperti itu ya. Oke, 3 kali 60 berapa? 180 detik. Dikurangi 45 detik. Maka 180 dikurangi 45. Jawabannya adalah 135 detik. Jadi hasilnya adalah 135 detik ya. Apabila kamu belum paham, boleh bertanya di kolom komentar ya. Baik, ini ada soal paket E. Boleh coba kamu kerjakan. Hasil dari 8 jam dikurangi 56 menit sama dengan titik menit. Ini pilihan jawabannya. Silahkan jawabannya kamu tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, Pak Guru tunggu. Operasi pengurangan satuan waktu bagian kedua ya. Oke, contoh soal. Contoh nomor 2. Hasil dari 10 jam dikurangi 180 menit dikurangi 3.600 detik sama dengan titik jam. Baik, kita akan jawab. Ya, 10 jam dikurangi 180 menit dikurangi 3.600 detik. Maka di sini kita rubah ketiganya ini menjadi bentuk jam ya, satuannya jam seperti itu ya. Maka 10 jam ini nggak berubah, dia tetap menjadi jam. Nah, sekarang 180 menit ini kita rubah menjadi jam. Maka dia dikali 1/60 jam seperti itu. Dan 3.600 detik ini kita rubah menjadi jam. Detik ke jam dikali 1/3600 jam seperti itu ya. Setelah itu kita operasikan yang perkalian ini. 10 jamnya tetap menjadi 10 jam. 180 dikali 1/60. Jadi jawabannya adalah 3 jam. Dan 3.600 dikali 1/3600 adalah 1 jam. Setelah sama satuannya jam, dan jam, maka tinggal kita kurangi aja. 10 jam dikurangi 3 jam dikurangi 1 jam. 10 kurang 3 kurang 1 hasilnya adalah 6 jam ya. Jadi jawabannya adalah 6 jam ya. Kurang lebih seperti ini caranya mengerjakan. Apabila kamu belum paham, boleh bertanya di kolom komentar ya. Baik, ini ada soal paket F ya. Boleh coba kamu kerjakan. Hasil dari 18 jam dikurangi 10.800 detik dikurangi 600 menit sama dengan titik jam. Ini pilihan jawabannya. Silakan jawabannya kamu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa, Pak Guru tunggu ya. Terima kasih. Operasi hitung campuran satuan waktu. Ya, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh nomor 1. Hasil dari 12 jam dikurangi 240 menit ditambah 21.600 detik sama dengan titik jam. Oke, kita akan jawab. Ya, maka ditulis dulu 12 jam dikurangi 240 menit ditambah 21.600 detik. Oke, maka kita rubah semuanya menjadi jam ya. 12 jamnya tetap di sini. 240 ya menit kita jadikan jam, maka dikali 1/60 seperti itu. Ditambah 21.600 karena detik ini kita rubah menjadi jam, maka dikali 1/3600 jam ya. Oke. Lalu kita kerjakan dulu yang ini. 12 jam yang tetap ditulis, lalu 240 dikali 1/60 ini menjadi 4 jam, ditambah
21.600 ini dikali 1/3600 ini menjadi 6 jam. Maka di sini 12 jam dikurangi 4 jam ditambah 6 jam, dia menjadi sama dengan 14 jam. Ya, kurang lebih seperti itu caranya mengerjakan operasi hitung campuran satuan waktu. Apabila kamu belum paham, boleh bertanya di kolom komentar. Baik, ini ada soal paket G. Boleh coba kamu kerjakan. Ya, ini pilihan jawabannya. Jangan lupa jawabannya kamu tulis di kolom komentar ya. Pak Guru tunggu. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu. Ya, ini part 1 ya. Jadi itu artinya kita akan belajar soal cerita mengenai satuan waktu. Ya, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh nomor 1. Putu belajar matematika selama 2 jam 18 menit. Lama Putu belajar matematika adalah detik. Oke. Kita akan jawab. 2 jam 18 menit itu artinya adalah 2 jam ditambah 18 menit. Sama dengan detik. Seperti itu ya. Lalu jam ini kita rubah menjadi detik. Jam ke detik itu dikali 3600. Maka 2 jam ini menjadi 2 dikali 3600 detik. Ditambah menit ke detik ya. Menit ke detik itu dikali 60. Maka dia menjadi 18 dikali 60 detik. Ya. Lalu kita kalikan semua. 2 dikali 3600 menjadi 7200. 18 dikali 60 menjadi 1080. Satuannya udah sama, detik dengan detik. Tinggal ditambah ya. Tinggal ditambah maka dia akan menjadi 8280 detik. Jadi Putu lama belajarnya yaitu 8280 detik ya. Kurang lebih seperti ini caranya mengerjakan soal cerita tentang satuan waktu. Apabila kamu tidak paham atau belum paham, nanti boleh bertanya di kolom komentar ya. Baik, ini ada soal paket H. Ya, bisa coba kamu kerjakan. Made mencuci baju selama 3 jam 24 menit. Lama Made mencuci baju adalah detik menit. Ini pilihan jawabannya. Silahkan jawabannya kamu tulis di kolom komentar. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu. Part 2 ya. Itu artinya kita akan belajar soal cerita tentang satuan waktu. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh nomor 1. Tanaka menyapu rumah selama 20 menit. Setelah itu ia mengepel lantai selama 1800 detik dan istirahat selama 1 jam. Lama kegiatan yang dilakukan Tanaka adalah detik menit. Baik, kita akan jawab. Ya, jadi kegiatannya Tanaka yaitu menyapu rumah 20 menit, mengepel lantai 1800 detik, dan ya istirahat selama 1 jam. Jadi ini semua dirubah menjadi dalam bentuk menit ya. Maka 20 menitnya nggak usah dirubah karena udah menit ya. Sekarang 1800 detik ini menjadi menit, maka dia tinggal dikali 1/60 menit. Ditambah 1 jam ini dijadikan menit, maka 1 dikali 60 menit. Seperti itu ya. Lalu kita kalikan ya, 20 menitnya tetap turun tulis. 1800 dikali 1/60 maka dia akan menjadi 30 menit. Sedangkan 1 kali 60 hasilnya 60 menit. Setelah sama satuannya menit dengan menit, tinggal kita jumlahkan 20 tambah 30 tambah 60 menjadi 110 menit ya. Jadi lama kegiatannya Tanaka yaitu 110 menit ya. Kurang lebih seperti ini caranya mengerjakan soal cerita tentang satuan waktu. Apabila belum paham, boleh bertanya di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal paket I. Ini adalah soal paket I ya. Kirana pergi ke pasar selama 120 menit. Setelah itu ia memasak selama 72.000 detik. Lama kegiatan yang dilakukan Kirana adalah detik jam. Ini pilihan jawabannya. Silahkan jawabannya kamu tulis di kolom komentar. Pak Guru tunggu. Terima kasih.